Oke guys, gue Tira dari Tangan Belang. Jadi beberapa hari yang lalu, bukan beberapa hari yang lalu sih, kemarin gue melemparkan pertanyaan di fanpage-nya Tangan Belang. Menurut kalian apa yang akan terjadi? Nih seperti lo lihat di sini. Menurut kalian apa yang akan terjadi pada saat prosesor dual core diduetkan dengan high-end graphic card seperti GTX 970? Apakah akan bottleneck atau tidak? Bagaimana performance di gaming? Nah, setelah gue nanya pertanyaan itu, banyak banget yang jawab nih. Ada 51 komen. 51 komen lumayan lah. 51 komen, rata-rata jawabnya ya kita lihat nih, bonek berat sebelah. Kalau main standar 970 nggak nahan. Terus ada juga nih, aneh aja pakai i3 disandingin sama GTX 960 nggak ngangkat. Wih, i3 sama 960 nggak ngangkat ya, gimana dual core sama 970? Padahal kan i3 boleh dibilang dual core dan hyper threading. Nah, dia aja pakai 960 nih. Siapa nih? Harko Moyo Jatikusuma ini nggak ngangkat, katanya pakai 960. Nah, terus apa lagi ya? Nih, takut nggak sinkron, ntar cepet panas terus nge-lag gitu. Nah, rata-rata semua bilang bahwa kayaknya bakalan nge-lag deh bang, gitu kan. Jadi karena tapi ada yang bilang juga tergantung gamenya sih gitu. Nah, oleh karena itu gue akan coba di rig baru gue gimana jika si Pentium G3258 diduetkan dengan GTX 970. Apakah akan nge-lag? Nggak tahu, mari kita lihat. Untuk game gue pakai GTA 5. Oke, mari kita lihat. Oke, sebelum kita melihat bagaimana performance dari Pentium G3258 dan GTX 970, apakah akan bottlenecking, pertama kita siapkan dulu aplikasi buat ngebaca GPU usage, frame per second, dan CPU usage. Sekarang gue pakai MSI Afterburner. Ini sebenarnya cara ini pernah gue bikin videonya. Lo lihat aja di channel Tangan Belang yang judulnya bagaimana pokoknya tentang bottleneck. Lo lihat aja caranya kayak gini. Jadi pertama kita ke setting, terus ke monitoring, terus kita lihat GPU usage. Nah, GPU usage ini kita centang. Ini adalah variabel-variabel yang akan kita lihat di dalam game. Akan kita pakai 3 aja, yaitu GPU usage, frame rate untuk melihat performance-nya gimana, serta CPU usage. Oke, jangan lupa di bawahnya centangin di show on screen display. Oke. Nah, itu aja. Oke. Nah, setelah lo setting, ini jangan lo tutup tapi lo minimize. Setelah lo minimize, lo bisa mulai nyalain gamenya untuk melihat performance-nya kayak gimana. Oke? Ini adalah in-game dimana GTX 970 diduetkan dengan Pentium G3258. Seperti lo lihat di atas, gue pakai MSI Afterburner buat ngebaca GPU usage, frame per second, dan CPU usage. Seperti lo lihat di sini, ini semua resolusi gue turunin ke setting paling rendah. Gue turunin ke setting paling rendah. Dan kenapa tampilannya kayak gini? Karena dari segi recordingnya juga gue turunin. Nah, ini adalah bacaan yang terjadi dari MSI Afterburner. Seperti lo lihat, GPU usage cuman 7%, 8%, maksimal itu sekitar 20%. Artinya apa? Artinya si Pentium G3258 ini udah jelas bottlenecking si GTX 970 karena GPU usage-nya tidak mencapai 90% ke atas, cuman 10%. Bahkan kalau gue lihat-lihat selama tes ini berlangsung, GPU usage-nya itu tidak pernah lebih dari sekitar 30 atau 40%. Frame rate juga, frame rate itu seperti lo lihat tampilannya agak-agak
patah-patah, jadi frame rate-nya itu kurang dari 25 frame per second. Ya kadang-kadang mencapai, cuman most of the time dia nggak nyampe 25 frame per second, makanya terjadi gambar yang patah-patah gini. Nah, tapi ini sebenarnya selain daripada game, program yang jalan di belakang juga adalah screen atau game capture buat merecord footage ini. Jadi sudah pasti itu akan menambah kerja dari GPU dan prosesor. Jadi ya dia kayak gini kan, patah-patah, frame per second juga nggak nyampe 25 frame per second. Nah, oleh karena itu untuk lebih fair, gimana kalau kita matiin game recordingnya atau game recordernya dan kita rekamnya pakai kamera. Mari kita lihat perubahan apa yang terjadi. Oke. Nah, ini gue udah ganti dari kamera game capture, gue ganti jadi pakai kamera di luar dari PC. Jadi ini setidaknya akan mengurangi kerja dari CPU dan GPU. Nah, seperti lo lihat frame rate sudah mulai normal, dalam arti tidak ada patah-patah dan bahkan cenderung bagus frame rate-nya. Tapi kalau dilihat dari GPU usage-nya juga tidak mencapai 90, di atas 90%. Jadi ya udah jelas banget bahwa Pentium G3258 ini bottlenecking si GTX 970. Nah, si Pentium G3258 ini gue setting dengan stock speed, jadi ini belum gue overclocking sama sekali. Nanti akan gue overclocking si Pentium G3258 ini dan melihat apakah mengalami perubahan yang signifikan in terms of GPU usage, frame per second, dan performance in gaming. Oke, thank you guys for watching. I'll see you next time.